Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan mudah-mudahan teman-teman hari ini jauh bertambah sehat, jauh bertambah bahagia, jauh bertambah semangat. Yang jelas, yang pastinya jauh bertambah sembuh insyaallah. Amin. Saya doakan itu teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Baik teman-teman, untuk pembahasannya di kali ini teman-teman ya, saya akan mengupas sedikit ya, yaitu tentang bagaimana caranya menghadapi kecemasan ya. Satu, menghadapi kecemasan, dan yang dua, menghadapi perut yang gampang begah ataupun yang panas ya, begitu ya. Nah, baik teman-teman, sebelum kami ngebahas untuk sampai tuntas benar-benar ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman, jangan di skip-skip videonya teman-teman, agar teman-teman itu bisa paham tentang bagaimana gangguan seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman, biar teman-teman paham, oh ternyata ini, ternyata begini, solusinya begini, oh iya begini. Jadi biar teman-teman itu paham dan memahami teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung di channel saya, yang belum subscribe, teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting teman. Dan satu hal lagi teman-teman, subscribe itu gratis gratis, dan itu sangat penting buat saya pribadi. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik teman-teman ya, tentunya saja itu menambah penyemangat buat saya selalu untuk bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, begitu. Gini teman-teman ya, untuk menghadapi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman, yaitu bagaimana cara untuk menghadapinya dalam artikan tentang kecemasan ataupun perut yang panas ataupun yang sering begah ataupun dan kelengannya teman-teman, dan mungkin banyak lagi sensasinya. Ini hanya mengedukasi agar teman-teman juga bisa termotivasi dari video-video saya tersebut. Jangan lupa tombol like-nya dan tombol notifikasinya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, kami akan mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Saya sekali lagi teman-teman, saya di sini bukan ahli terapi, bukan ahli medis, bukan ahli obat, bukan, apalagi dokter, bukan. Saya berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah alami, dan saya bercerita sama seperti kalian. Cuma saya sekarang sudah menjadi mantan penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Nah, kami mengedukasi video-video seputaran tentang gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman agar teman-teman bisa termotivasi gitu teman-teman, ketika bagaimana ketidaknyamannya dengan sensasi teman-teman gitu ya. Baik teman-teman, untuk menghadapi cemas itu ya, sekarang pertanyaannya teman-teman ya, pertanyaannya saya itu buat teman-teman itu, apa sih yang dicemasin buat teman-teman itu? Apa sih yang dicemasin buat teman-teman? Apa sih yang ditakutin? Apa sih yang dikhawatirin? Apa sih yang dicemasin? Apa coba? Apa? Kan bingung kan? Jawabannya adalah, saya takut bang, saya takut kena penyakit berat bang, saya takut penyakit kronis bang. Sekarang saya tanya sama kalian semua, kalian sudah diperiksa sama dokter belum? Sudah pergi ke dokter belum? Sudah dicek belum? Sudah di EKG belum? Jawabannya adalah sudah bang, saya sudah divonis, saya sudah diperiksa, bahkan saya sudah bolak-balik, bahwa saya sering traveling rumah sakit, traveling dokter, gonta-ganti dokter. Lalu apa jawabannya? Bang, asam lambung doang bang. Asam lambung doang kan? Iya bang, asam lambung doang bang. Terus gimana? Ya ujung-ujungnya saya diarahkan ke psikiater bang. Nah teman-teman, pasti ujung-ujung seperti itu. Asam lambung, asam lambung, asam lambung. Jadi teman-teman, sekarang itu kalian nggak perlu cemas lagi. Sekalian kalian tuh nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu takut lagi. Karena tidak ada yang dicemaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada teman-teman. Kenapa aku bisa kayak gitu Kang? Karena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Tapi kan sensasinya horor banget lah. Itu baru horor sensasinya. Memang sensasinya horor memang. Tapi horor sehoror yang sensasi tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, tidak bakalan. Kenapa? Karena ini dikatakan aman, aman saja. Itu tidak berbahaya sama sekali tidak berbahaya. Jadi sekarang nggak perlu ditakutin, dikhawatirkan, dicemas, nggak ada. Gitu. Yang jelas kalian tuh perlu tenang ketika, oke Kang, saya itu kadang-kadang tiap malam terbangun, kadang-kadang jantung berdebar. Itu termasuk panik cemas apa bukan? Bukan cemas, itu namanya panic attack ataupun serangan panik. Nah, ketika serangan panik itu
timbul dan ada, otomatis identik dengan namanya jantung berdebar kencang, gitu kan, tidak beraturan ya. Nah, itu teman-teman, itu namanya panic attack, itu namanya serangan panik. Jadi gimana? Itu juga aman. Wajar kalian bisanya timbulnya cemas karena yang ada di pikiran kalian itu karena jantungnya berdebar dengan kencang. Maka kalian pikirannya sudah alias mamambra kemana-mana. Itu yang membuat kalian itu semakin panik, semakin cemas yang berlebih. Waduh, gue gimana? Jangan-jangan gue mendekati M, kan seperti itu. Nah, ternyata itu tidak penting, teman-teman. Tidak harus kita pikirin, tidak harus kita cemasin, kita tidak perlu kita takutin, nggak perlu. Karena seputaran gangguan asam lambung, anxiety disorder atau panic attack ataupun hipokondria ataupun hipokondriasis itu tidak berbahaya. Jadi kalian itu nggak perlu takut ketika bangun pagi terbangun terkejut kira-kira jantung berdebar, itu panic attack, dan itu nggak usah khawatir. 5 menit 10 menit selesai kalau kalian minum air hangat, diam. Terus memberikan afirmasi, kadang-kadang ditepuk-tepuk, kadang-kadang terus diusap-usap gitu, ditepuk-tepuk. Aduh, bismillah, saya nggak masalah. Ya Allah, kuatkan, nggak salah, saya juga kuat, saya bisa, pasti bisa, ini nggak apa-apa. Kenapa? Saya seperti itu karena saya dulu saya pun sering, teman-teman. Dulu saya itu sama dengan kalian, sama. Ketika panik datang, ketika panik attack itu tiba, ketika cemasnya udah tidak beraturan, bahkan sampai jam 3, jam 4 tiba-tiba lagi tidur, kebangun, cuman gara-gara kena serangan panik attack, itu saya langsung ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit di EKG, ya normal-normal aja, teman-teman. Jadi sekarang saya baru paham, ternyata penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Tidak berbahaya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada. Gitu, ngopi teman-teman biar cerdas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutin. Nah, kita itu teman-teman sudah jelas-jelas kita mau pergi daripada zona untuk asam lambung, anxiety disorder. Kita harus pergi dari sini. Tapi kalau kalian mengikuti rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, justru kalian tuh akan lama terpuruk. Terpuruknya emang tidak apa-apa, tidak bahaya, cuman kamu sampai kapan kita ngurung diri, gula-gulana, meratapi, rasakan sensasi, tiduran, rebahan, ngelamun lagi. Mau sampai kapan? Kita setidaknya harus pergi daripada zona ini, teman-teman. Harus pergi daripada zona ini. Kita nggak bisa mengikuti takut, khawatir, cemas yang berlebih, nggak bisa. Satu kata, yaitu untuk dilawan. Nah, ketika cemas itu timbul, teman-teman ya, teman-teman minum air hangat saja, terus memberikan afirmasi yang positif kepada tubuh kita, kepada otak kita itu, teman-teman. Agar teman-teman tidak panik lagi juga. Sekali lagi, teman-teman, kuncinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakutin, tidak ada. Karena apapun yang kalian rasakan itu tidak berbahaya, teman-teman. Tidak berbahaya. Dan suatu ketika, teman-teman pasti sembuh. Maaf, teman-teman ya, mungkin minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, ya toh teman-teman juga kemarin merasakan yang sama, sensasi yang sama. Begini lagi, sensasinya begitu-begitu, tapi apa bahaya? Tidak. Kalian masih bisa nonton video-video saya. Kalian masih bisa komentar-komentar. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah menunjukkan bahwa itu tidak berbahaya. Kalian periksa ke dokter, cek ke rumah sakit, di EKG, bahkan diperiksa total, di USG sampai di USG. Apa kata dokter? Bapak itu ataupun ibu itu terkena asam lambung saja, ataupun GERD, ataupun gastritis, ataupun itu tidak berbahaya, teman-teman. Saya yang luka lambungnya itu, masya Allah, bisa sembuh total, sampai ngopi lagi, merokok lagi, bisa beraktivitas lagi, sudah selesai. Mungkin Kang Andi nggak punya anxiety, kata siapa? Saya 3 tahun kena anxiety dan lelah. Makanya saya mengedukasi itu agar kalian jangan sampai lama-lama seperti saya. Agar kalian bisa termotivasi. Oh, ketika cemas itu, jadi orang yang terkena anxiety disorder, teman-teman, rata-rata itu suka meratapi, guna-gulana, melamun, rebahan. Terus kayak seolah-olah hidup gua nggak lama lagi nih. Jangan-jangan saya ini hari-hari terakhir saya. Jangan-jangan saya selalu dikait-kaitkan tentang apa? Tentang penyakit berat. Selalu dikait-kaitkan tentang penyakit-penyakit kronis. Selalu dikait-kaitkan tentang M. Selalu seperti itu. Ada tetangga, teman, saudara, siapa yang meninggal, selalu dikait-kaitkan. Kenapa ya? Kepo, pengen tahu dan sebagainya. Selalu seperti itu aja, teman-teman. Kenapa sih? Itulah gangguan mental. Asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder. Selalu seperti itu.
Maka untuk teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas lagi, karena itu tidak berbahaya sama sekali. Jangan pernah mengkait-kaitkan kepada sesuatu yang menganggap yang itu belum terjadi. Dan nyatanya teman-temannya 99,9% apapun yang kalian khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Mana pernah nggak sekarang ke teman-teman apa yang dikhawatirkan? Pingsan? Nggak pernah pingsan. Nyatanya kita itu sampai sekarang masih hidup aja teman-teman. Itu arti tidak apa-apa, dan itu semua akan fine, akan baik-baik saja. Ayo teman-teman, kalian perlu berjuang, benar-benar berjuang agar kalian menjadi penyintas, menjadi sembuh total, sehingga kalian bisa membantu teman-teman yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Dibantu, berikan video-video mengedukasi, video-video agar mereka itu bisa termotivasi. Itu silakan teman-teman, bantu, tapi sembuhkan dulu teman-teman. Jangan sukanya ngumurung, meratapi, gudah gulana, ngelamun, kebanyakan ritual. Contoh yang terkena anxiety, kita mau pergi aja nih, kita harus mikir, aduh gue di jalan gimana ya, kuat apa enggak ya, nanti kumat apa enggak ya, nanti saya takut pingsan ya, takut mati dadakan di jalan tuh gimana, nggak ada login gimana, tuh pikirin kemana-mana tuh, alias mambra. Itu orang-orang terkena anxiety ataupun anxietas. Beda dengan kita sebelum terkena anxiety. Kita mau pergi aja. Kita mau mau udah pergi, boro-boro mikirin pulang. Sekarang kita terkena anxiety disorder teman-teman. Ketika sudah pergi bisa memaksakan untuk pergi. Ketika sudah pergi ngumpul bersama teman-teman, pikirannya apa? Ada yang ada di dalam teman-teman pikirannya. Selalu pengen pulang. Gua nggak nyaman nih. So gue pengen pulang. Pikirannya pengen pulang aja. Kenapa? Dia lebih nyaman di rumah. Dia nggak nyaman dengan orang banyak, jauh dari rumah itu nggak nyaman. Selalu nggak nyaman. Itu orang-orang yang teranxiety. Sekarang udah nggak usah banyak ritual. Sekarang gini, udah nggak usah kebanyakan ritual deh. Gitu. Mau pergi aja, nggak usah pakai mikir. Kalau sudah nyampe di rumah, udah nyampe pergi nongkrong sama temen ke pasar, ke mall, nggak usah berpikir tentang pulang. Gimana caranya hidup kalian itu hidup normal? Gitu. Jangan kejar sembuhnya dulu. Kalau kalian semakin ngotot kejar kesembuhan, itu ke hormon kortisol, emosi kita itu semakin banyak hormonnya. Makanya kadang-kadang sensasinya awet, kok nggak pergi-pergi, akhirnya timbul emosi, kok ini penyakit apa, ini kok nggak sembuh-sembuh, kok begini, semakin ngotot, semakin emosi, hormon kortisol itu semakin banyak. Begitu. Yang kita kejar itu bagaimana caranya kita menghadapi hidup normal teman-teman. Itu yang kita cari, bagaimana caranya hidup normal. Gimana sih kan hidup normal itu? Kayak dulu sebelum terkena anxiety kita, bagaimana dulu sebelum terkena anxiety? Pergi, nggak usah pakai mikir. Sudah di luar, sudah kumpul sama teman-teman, ya sudah nikmatin, gitu. Nggak usah pengen cepat pulang, pengen apa, mau ngapain, takut. Nikmatin aja. Terus mau makan, nggak harus mikir. Beda dengan orang anxiety, mau makan aja mikir. Duh, gua takut kolesterol. Duh, saya takut hipertensi. Aduh, saya takut diabetes. Aduh, saya takut begini, takut kebanyakan kolesterol. Wah, mikir tuh kemana-mana. Padahal kalian itu normal, gitu. Kenapa sekali makanya kalian tuh kenapa BB-nya turun? Kenapa BB-nya itu selalu berkurang? Karena kalian terlalu banyak memantang makanan. Nggak boleh. Kecuali kalau kalian itu punya mah akut, punya lambungnya udah luka. Beda cerita, itu boleh memantang makanan. Tapi kalau kalian hanya asam lambung saja, hanya diakibatkan daripada anxiety disorder, kalian nggak perlu memantang makanan. Buat apa? Saya pun dimarahin sama dokternya seperti itu. Nggak boleh. Kenapa? Malnutrisi, kekurangan nutrisi. Biasa aja gitu, nggak usah pakai mikir. Yang penting kita otak kita happy, pikiran kita happy, mau minum susu, minum kopi, ini happy. Udah nggak akan jadi penyakit, nggak akan terjadi sensasi. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah pakai mikir lagi. Ya maklum lah, orang anxiety dulu saya rasakan seperti itu teman. Saya dulu rasakan seperti itu. Mau makan mikir, mau pergi mikir. Gila sudah pergi, pengen cepat-cepat pulang. Mau mandi aja, itu selalu rugrag, mandi nggak. Gue kalau mandi gue takut. Yang arti apa ya? Yang saya takutin itu. Yang saya takutin tuh, saya pingsan di dalam kamar mandi. Saya takut gimana? Saya takut nggak ada apa-apa di kamar mandi dalam keadaan telanjang itu. Dan saya sampai kena di kamar mandi itu terkena panic attack. Tiba-tiba begitu, maaf temen, saya lagi cebok pusing, aduh, gitu ya. Sebelum ini kepala kita lagi mules tuh, lagi nggak enak tuh, karena
serangan panik itu datang, lu langsung cepet-cepetan sibuk gitu, nggak tahu bersih apa enggaknya. Langsung pergi aja udah, sediem aja, karena serangan panik itu dan takut. Dan selama 2 tahun itu hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, capek teman-teman. Dan itu saya harus sudah rasakan. Saya nggak berani, jangan keluar rumah, pergi ke ruang tamu aja saya nggak berani. Tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, seperti itu aja. Dan saya rasakan itu capek 2 tahun teman-teman. Terus saya memasakkan diri 1 tahun itu memasakkan diri. Itu saya belum paham itu anxiety, karena pada waktu itu istri saya yang tahu kalau saya terkena anxiety. Cuman istri saya nggak cerita, hanya udah yuk keluar yuk, gue nggak mau ngajakin keluar apa segala, nggak mau saya bilang gitu. Kenapa? Karena takut. Saya coba memberanikan diri bawa mobil, beranikan diri. Begitu nyampe keluar, baru nyampe keruan, baru nyampe ke jalan, itu saya akan pulang lagi. Saya pulang lagi, terus setelah pulang lagi saya panik lagi, khawatir lagi, cemas lagi. Itu kenapa? Padahal saya cek lagi ke rumah sakit, normal. Lalu apa? Nah, sadar tidak sadar, terima nggak terima, dan saya wajib menerima bahwa saya terkena gangguan mental. Saya terkena gangguan mental dan saya terkena anxiety disorder. Mau nggak mau, terima nggak terima, saya wajib bisa menerima bahwa saya terkena gangguan mental. Itu teman-teman, memang berat teman-teman. Masa iya? Saya bertanya-tanya, masa iya sih kok gangguan mental bisa seheboh ini, bisa sehoror ini sensasinya? Lalu apakah bahaya apa tidak? Kok kenapa gangguan mental kok saya selalu dikait-kaitkan tentang takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut penyakit yang dikatakan takut kematian dan sebagainya? Ini kenapa ya? Saya belum ngeh. Ketika saya 2 tahun lebih konsultasi lagi, saya memasakkan diri untuk pergi ke psikiater teman-teman. Saya 3 kali ke psikiater, tapi obatnya saya nggak saya minum. Jadi saya maunya bagaimana? Kamu minum apa, vitamin apa? Saya nggak minum obat sama sekali, nggak minum herbal sama sekali. Saya sembuh alami teman-teman. Hanya saya menjalankan rutinitas, yaitu tiap bangun pagi saya memaksakan, takut tidak takut, berani nggak berani, saya harus bisa memberanikan diri. Mandi sebelum subuh saya pakai air dingin. Setelah mandi, nah, saya sedikit sarapan 2-3-10, terus saya olahraga, pulang jam 8, tirisin keringat, saya mandi lagi, sarapan, saya bersosialisasi terus seperti itu aja. Olahraga, jalan kaki, olahraga, begitu aja teman-teman. Nggak ada kehidupan nggak ada kegiatan lain, seperti itu aja. Yang penting saya sibuk. Semakin menyibukkan diri sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan itu berasa teman-teman. Kok ada yang beda nih? Oh iya, gua coba deh ngopi. Walaupun ada pikiran takutnya, ada coba lagi. Dari ada sensasi terus, oh ya ketemu sensasinya, sendawa terus ya, ngopi lagi, besoknya lagi masih sendawa terus, ngopi sampai benar-benar itu nggak ada rasa cemasnya. Jadi orang bisa itu karena terbiasa. Makanya teman-teman, rasa trauma ini, rasa takut, rasa cemas ini, ya kalian perlu satu yang perlu kalian itu dipahami, yaitu untuk lawan, untuk agar kalian bisa pergi daripada zona ini. Gitu. Saya pun sama teman-teman. Kalau kita nurutin takut, khawatir, cemas, aduh, lama. Kalau sudah bisa melawan gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, sudah bisa melawan rasa takut, cemas, khawatirnya, sudah bisa dilawan. Katakan dengan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis itu ciliwiliwil, gampang. Terus sensasi, coba pikir, jangan dipikirin tentang sensasi, biarin aja. Dan sadari teman-teman, sensasi yang terjadi pada kalian untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis itu semuanya dari pikiran Anda. Dari pikiran kalian terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu panik, terlalu horor, ya kalian sendiri. Padahal itu sensasi biasa-biasa aja gitu loh. Sensasi itu biasa-biasa aja, tidak berbahaya sama sekali. Kalau berbahaya, kalian nggak akan bisa nonton video saya. Kalian tidak bisa bertahan mungkin tahunan. Makanya bullshit orang yang mengatakan asam lambung itu bahaya. Bahaya dari mana? Itu bahaya dari mana? Mereka ada yang 10 tahun, 15 sampai 20 tahun. Ya aman-aman dan mereka sembuh. Kenapa setelah sekian lama baru sembuh? Karena mereka baru tahu, baru paham ternyata ini anxiety disorder, oh ya gangguan mental. Mereka baru paham. Dulu pun saya seperti itu. Saya belum tahu anxiety disorder itu apa, namanya juga keren. Ini apa sih penyakit anxiety disorder? Setahu saya kan asam lambung, kenapa ada anxiety disorder, psikosomatis, panic attack, hipokondriasis atau hipokondria. Buset, berjibun amat ini ya. Nama penyakitnya keren banget itu. Atau GERD lah, segala macam. Nah, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya. Jadi kalian sekarang nggak usah perlu cemas lagi, takut, cemas, panik lagi, nggak usah. Ini kedutan aja dibahas.
gua kedutan kau, cemas lagi, panik lagi. Nggak usah kau pikirkan ke sana lah. Gitu, nggak usah kau pikirin ke sana, nggak ada apa namanya, nggak ada untungnya. Apalagi orang, wah Kang selalu saya ingat mati. Gue paham kalian rasa ingat mati karena sensasinya itu horor banget, gue paham, gue ngerti gitu. Tapi kalian tuh bisa, jangan sampai terpancing dengan sensasi. Kalian tuh semakin terpancing dengan sensasi yang timbul, dipikirin, dihayatin, dijiwain, waduh kalian semakin panik, malah justru kalian tuh semakin ke bawah arus. Cuekin aja ketika sensasi datang, terima dulu, cuekin aja, alihkan dengan apa? Beraktivitas, entah itu nyuci mobil kayak, nyuci motor kayak, atau nyambutin rumput kayak, bodo amat, pokoknya banyakin beraktivitas. Jalankan metode-metode dari saya, itu saja teman-teman. Gitu. Kenapa asam lambung bisa naik? Dari begahnya. Kenapa? Dari pola pikir kita yang terlalu berlebih. Makanya kalian sendawa lagi, begah lagi, hati mengganjal lagi, kamunya cemas lagi, ini kenapa lagi, panik lagi, cemas lagi, kenapa lagi, pikirannya kemana-mana lagi tuh, alias demam mamra lagi tuh pikirannya. Akhirnya kalian di situ tidak bisa mikir, takut lagi, semakin begah. Wajar kalau kalian itu bisa menimbulkan, ketika panik itu bisa menimbulkan hormon stres. Penuh, rembes dari rembes penuh, akhirnya begah lagi, akhirnya ulu hati mengganjal lagi. Terus leher kayak kecekek, nggak enak, nelen juga nggak enak, kayak ada yang ganjel. Terus tremor lagi, kaki sama tangan dingin lagi, aduh pusing, kelayangan lagi yang awet. Itu semuanya daripada stres kita. Stres kita bisa menimbulkan hormon kortisol, terus numpuk sehingga reflux. Nah, sadari itu teman-teman, bahwa semuanya itu dari stres. Maka yang dibutuhkan oleh orang-orang yang penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu adalah happy, seneng, bahagia. Maka kalian tuh perlu healing, nggak perlu harus mahal. Nih ketemu tempat seperti ini aja tuh enak banget teman-teman. Udah lihat pemandangan yang model seperti ini sangat luar biasa teman-teman. Dan ini perlu, oh iya, betapa nikmatnya. Ini kita ngelihat pemandangan sebenarnya sangat luar biasa, ajib, mantap tuh. Pergi ke sawah-sawah untuk menghibur diri, banyakin gerak, udah jalan-jalan 4.000 langkah, 5.000 langkah, 7.000 langkah, terus setiap hari seperti itu dilatih. Nanti tubuh kalian akan kuat dan mental kalian itu juga akan mental kuat, bukan memelihara mental bocing, mental gadungan, buang. Bentuk dengan benteng, bentuk dengan mental benteng Takeshi, biar kalian kuat gitu. Jangan seperti mental bocing, mental gadungan, mental kacangan, mental kalengan lah, buang itu mental sekarang itu. Mana dulu itu yang kita pemberani kemana-mana, nggak pakai mikir, mau pulang kalau sudah betah di luar itu boro-boro ingat pulang, yang ada juga menikmati suasana luar, suasana pegunungan, suasana bukit, terus suasana kita lagi happy bersama teman-teman, nikmatin itu. Sekarang semenjak terkena anxiety, murung, guna-gulana, meratapi, sering melamun. Bila lagi senang, lagi happy, yang lain pada senang-senang, kita mengelamun, mikirin penyakit, nggak bisa happy. Kenapa? Karena hormon bahagianya nggak ada. Nah, caranya untuk mengembalikan hormon bahagia itu seperti apa? Ya kalian olahraga pagi, berjemur sambil olahraga, jalan kaki setiap hari rutin, 4.000, 5.000, 7.000 langkah terus, gitu, konsisten teman-teman. Biar hormon bahagia itu kembali lagi, biar hormon kortisolnya biar stabil lagi gitu. Makanya kalian susah bahagia, susah ceria, karena hormon bahagianya turun, hormon kortisol ataupun hormon stresnya naik, tidak stabil, yaitu murung lagi, meratapi lagi, guna-gulana lagi, cemas lagi, begitu aja. Nah, kita mau sampai kapan? Nah, saya mengedukasi video-video ini agar kalian tuh bisa termotivasi bahwa cemas itu, pertanyakan dulu, apa sih yang membuat kalian cemas itu? Lagi pula juga tidak ada yang sesuatu yang dibahayakan, tidak berbahaya sama sekali. Tapi Kang, jantungnya sih berdebar Kang, tuh dadanya sakit, nggak apa-apa. Itu hanya otot dada saja. Kalau jantung berdebar wajar. Kalau kalian itu lagi panik, lagi takut, lagi cemas berlebih, itu wajar. Jadi jangan dikait-kaitkan, jangan seolah-olah mempunyai skenario sendiri. Jangan, udah abaikan saja. Kalian itu sehat kok, percaya deh. Kalian itu sehat, insya Allah. Orang yang terkena gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis itu adalah happy ending. Ujung-ujungnya kalian akan bahagia. Jadi tetap semangat, jangan lupa bahagia. Lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu. Lawan.
Itu butuh perlawanan gitu teman-teman. Kenapa? Agar kalian bisa pergi daripada zona ini, bisa pergi daripada zona penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Begitu teman-teman, biar kalian bisa ngopi lagi, kan nikmat. Bisa ngopi gitu. Maaf teman-teman, saya memang rokok. Rokok itu tidak baik kesehatan, tidak baik untuk kesehatan. Jadi teman-teman ya, teman-teman sekarang gak usah mikir lagi deh. Lawan rasa takut kamu, lawan, harus ditawan. Kang, saya harus pergi Kang, kemana? Keluar kota, pergi deh, gak usah pakai mikir. Apapun yang terjadi, nggak usah pakai mikir. Nanti gua di jalan ada apa-apa ya, nanti kalau di jalan ada gimana, nggak usah pakai mikir sana. Berangkat aja udah, nggak usah pakai mikir. Belajar berangkat, pergi ke pasar, jalan-jalan yang jauh deh, pergi ke sawah, ke bukit, belajar deh. Soalnya kenapa teman-teman? Kalau kalian tidak bisa melawan rasa takut, khawatir, cemas berlebih itu ya, 3 nih, takut, khawatir, cemas. Kalau kalian tidak bisa melawan, tidak bisa jaminan 5 tahun lagi kalian bisa pergi dari zona ini, saya nggak jamin. Kenapa? Karena kalian masih menuruti rasa takut kamu, masih menuruti rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu turutin. Akhirnya apa? Mau pergi takut, diam lagi. Ya kamu takut, diam lagi, dia rebahan lagi, ngelamun, meratapi, guna-gulana lagi. Mau sampai kapan? Makanya hindari sendirian, hindari rebahan, hindari ngelamun. Kamu pergi bersosialisasi gitu. Biar kamu pikirannya nggak menampung sampah. Dan hindari tuh searching di Google. Hindari yang namanya searching, hindari. Terus curhat sama temen yang nggak tahu tentang anxiety disorder, nggak usah. Kenapa? Karena kalian nanti kalau dia nggak bisa, kamu akan ke-trigger. Hindari curhat seperti itu. Hindari browsing ke Google ini, gara-gara begini searching, tanda-tanda begini, searching. Jangan, hindari, itu nggak baik. Begitu. Jadi teman-teman ya, perlu dikasih tahu ya. Lihat contohnya saya nih, saya pun bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Tak akui, saya pergi ke psikiater, tapi teman-teman, saya tidak meminum obatnya sama sekali. Karena satu, kenapa? Nggak bisa minum obat saya itu, makanya saya nggak bisa minum. Dan saya bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Dengan cara apa? Yaitu saya melawan rasa takutnya, rasa khawatir, cemasnya, saya lawan. Karena saya mau sampai kapan kalian hidup dalam ketakutan? Mau sampai kapan kalian hidup dalam kekhawatiran? Mau sampai kapan kalian hidup dalam kecemasan? Mau sampai kapan? Anak, istri, suami, keluarga, teman-teman butuh kalian. Lalu gimana Kang? Saya pengen sembuh. Ya jalankan metode dari saya. Bangun pagi kamu mandi, syukur-syukur pakai air dingin. Terus olahraga. Setelah olahraga, kamu mandi, kamu sarapan, kamu bersosialisasi, sibukkan. Hindari tidur pagi, dihindari. Tidur sore apalagi dihindari. Itu hindari rebahan. Kenapa? Agar kalian itu malam itu bisa tidurin dengan maksimal. Kalau sudah maksimal tidurnya, bangun pagi itu seger, mandi lagi enak, seger. Terus setiap hari coba deh. Paling lama sebulan, coba deh kalian sih. Jalankan metode-metode itu agar biar kalian itu paham, oh iya, ada perubahan. Kalau memang sudah ada perubahan, berkurang sensasi, terusin. Jangan menyerah. Terus tiba-tiba lagi jalan, saya udah Kang, saya udah olahraga, saya jalan kaki. Oh tiba-tiba saya pusing, saya balik lagi. Cemen lu. Bocing mental lu. Jangan, lawan itu. Lawan, itu kesempatan kita. Gitu, lawan teman-teman. Jangan takut ya. Bila mana kalian mau sembuh. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ini karena udah sore nih, mau maghrib. Itu saja teman-teman bisa sampaikan yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan makan luqatu wanisan. Saya manusia biasa. Masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Mudah-mudahan ada video-video saya itu bisa jadi manfaat buat teman-teman ya. Bisa jadi manfaat. Kalau memang manfaat, share kepada yang lain. Share teman-teman. Kenapa? Agar bisa membantu, siapa tahu Allah apa Tuhan lagi ridho, itu menjadikan jalan wasilah agar teman-teman yang lainnya juga bisa sembuh. Gitu ya, paling tidaknya adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan ketidaknyamannya dengan sensasi, bisa menemani teman-teman gitu aja. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman cepat sembuh, cepat pulih dan kembali normal. Dan itu pasti normal lagi dan kembali sembuh pasti itu teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat. Jangan lupa bahagia akhir kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.